PPK Pemkab Kukar terlibat kasus korupsi 10,2 miliar rupiah. Satpol PP tertibkan lapak pedagang di atas drainase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pemirsa. Kami hadirkan kembali ragam informasi pilihan untuk Anda.Inilah dia Kalimantan Timur hari ini, edisi akhir pekan Sabtu 10 Juni 2023 bersama saya Said Hussein. Dan saya Aisy Gunadi. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menahan 2 tersangka dugaan tindak pidana korupsi senilai 10,2 miliar rupiah lebih. Kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara senilai 13,5 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melakukan penahanan terhadap 2 orang terduga tersangka tindak pidana korupsi berinisial AS yang merupakan pejabat pembuat komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan S selaku Direktur Utama PT BAG. Kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi pembangunan jalan lanjutan Tenggarong, Loakulu, dan Lojanan, sektor 8 sepanjang 2,7 km. Diketahui pembangunan jalan dengan pagu anggaran 13,5 miliar rupiah berasal dari bantuan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2020. Pemenang tender dari proyek pengerjaan jalan dari PT BAG dengan nilai penawaran sebesar 13,1 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan tim ahli konstruksi, ditemukan indikasi kerugian negara sebesar 10,2 miliar rupiah lebih. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Harli Siregar mengatakan pelaksanaan pembangunan jalan dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak. Bahwa jaksa penyidik telah menemukan dugaan bukti permulaan yang cukup, ya, terjadinya peristiwa tindak pidana korupsi dalam peristiwa ini karena bahwa proyek dikerjakan tidak sebagaimana mestinya. Jadi ada kelebihan bayar yang diperhitungkan tadi sekitar 10,2 miliar lebih, sehingga dari sisi prestasi kerja dan kualitas pekerjaan tidak sebagaimana mestinya, ya, bahwa di sana sini terjadi dugaan penyimpangan, ya, dan inilah. Kejaksaan Tinggi Kaltim kemudian melakukan penahanan selama 20 hari ke depan guna menghindari terjadinya tindak kejahatan lainnya dan berpotensi tersangka melarikan diri. Febiola Isfahani dari Samarinda melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur melakukan penertiban terhadap puluhan lapak pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Impres, Sangatta Utara, Kutai Timur. Aktivitas puluhan lapak pedagang ini dinilai telah menyebabkan kemacetan dan penumpukan sampah di dalam drainase. Puluhan lapak pedagang di sepanjang Jalan Impres, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terpaksa dibongkar oleh tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur. Pembongkaran ini dilakukan untuk menindaklanjuti sejumlah laporan dari masyarakat terkait kemacetan yang disebabkan oleh lapak pedagang. Kondisi drainase juga menjadi kotor akibat banyaknya sampah plastik maupun sisa-sisa sampah dari para pedagang menumpuk di dalamnya yang dapat menyebabkan banjir. Pelaksana tugas Kasatpol PP Kutim, Adiludin A. Sailela, mengatakan penertiban yang dilakukan telah sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Sebelumnya Satpol PP Kutim telah melakukan sosialisasi, pendataan, dan pemberitahuan sesuai dengan prosedur sebelum melakukan pembongkaran. Dan yang tidak kalah penting pada saat hujan turun, daerah sini yang selama ini jarang kita temui banjir, air-air ini sering tergenang. Nah, berdasarkan hasil kajian teman-teman dari OPD lain bahwa penyebabnya salah satunya drainase yang ada di sini itu tersumbat oleh kotoran-kotoran. Ya, kalau hasil kajiannya itu banyak dari limbah-limbah hewan yang seperti khusus ikan, ayam dan sebagainya, termasuk limbah plastik.
Dengan adanya komunikasi yang humanis, seluruh pedagang dapat menerima pelaksanaan penertiban. Bahkan sebagian pemilik lapak memilih untuk membongkar sendiri lapak usahanya. Sudah disosialisasikan dari kecamatan. Sudah 1 minggu lalu. Sudah 1 minggu. Jadi nerima aja Pak ya? Nerima aja. Memang ini harus dibersihkan paretnya. Soalnya ini lagi buntu semua kan. Memang kalau hujan banjir di sini kan? Kalau hujan pasti banjir soalnya airnya nggak ngalir. Satpol PP juga akan melakukan penegakan perda di setiap wilayah Sangatta tanpa terkecuali, karena dengan tertibnya Sangatta, maka aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Saudara warga perumahan Borneo SKM Damanhuri Samarinda digegerkan suara gemuruh yang cukup kencang disertai dengan runtuhnya satu rumah akibat tergerus longsor kemarin sore. Untuk menghindari longsor susulan, warga sekitar berinisiatif melakukan evakuasi barang-barang untuk mengurangi beban di dalam rumahnya. Satu bangunan rumah warga di Jalan Damanhuri 2 Perumahan Borneo SKM Blok C12 RT 42 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Samarinda mengalami kerusakan parah akibat tergerus longsor Jumat sore. Untuk menghindari longsor susulan, warga sekitar bergotong royong membantu mengevakuasi barang-barang yang berada di dalam rumah. Menurut pemilik rumah bernama Agus Priyo, kejadian bermula pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah ditandai dengan munculnya retakan. Namun menjelang sholat asar, usai diguyur hujan, retakan semakin besar disertai dengan suara yang cukup kencang. Karena panik, Agus langsung keluar rumah dan tidak sempat menyelamatkan barang-barang, termasuk ponsel miliknya. Tidak berselang lama, rumah tergerus longsor mengakibatkan bangunan rumah mengalami kerusakan berat. Iya ya, mulai dari jam berapa ya? Jam 12 itu udah retak sebenarnya Pak. Jam 12 ya? Iya jam 12 itu udah retak. Terus setelah hujan, setelah mau sholat asar itu udah bunyi kan, rotak gitu kan. Aku udah panik langsung keluar. HP ku pun juga nggak aku bawa sampai udah ketimbun HP ku Pak. Sudah ketimbun ya? Iya. Bang, pada saat kejadian tadi, iya. Abang sedang apa di rumah? Iya, mainan HP. Mainan HP ya? Iya, mainan HP di kamar. Sendirian ya? Iya, Pak. Nggak ada orang sama sekali. Suaranya ya seperti kayak model gempa, Pak. Saya aja kaget kok tiba-tiba kruk. Pertama itu tandon itu jatuh. Jatuh, nggak lama itu nyusul semua ini. Yang sebelah sini nih. Krok, sempat gitu aja. Langsung tiba-tiba kruk. Kayak gempa itu. Patah gitu ya? Langsung patah, runtuh langsung, bukan patah lagi, langsung turun. Itu suaranya tuh karena reng-reng dari seng-seng ini kan ketarik, jadi suaranya itu kayak bruk gitu. Oh gitu? Iya. Nah, pada saat kejadian longsor ini, kondisi cuaca seperti apa? Cuaca normal, cuma mendung, gerimis-gerimis. Belum ada diguyur hujan tadi? Belum, cuma gerimis aja. Untuk mengantisipasi longsor susulan, Babin Kaptipmas Kelurahan Mugirejo bersama warga melakukan pemasangan tali pembatas agar tidak dilintasi. Sementara barang-barang milik korban yang berada di luar rumah ditutupi menggunakan terpal agar tidak kehujanan. Petugas BPBD Kota Samarinda yang berada di lokasi kejadian mengumpulkan data dan selanjutnya berkoordinasi dengan pimpinan untuk tindak selanjutnya. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara mengeluhkan kenaikan tarif air bersih dari PDAM Penajam Pasir Utara. Hal ini merupakan dampak ditiadakannya subsidi atau penyertaan modal dari Pemkab PPU. Masyarakat Penajam Pasir Utara yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat menolak kenaikan tarif Perumda Air Minum Danum Taka Penajam Pasir Utara. Hal ini menyusul tarif PDAM yang mengalami lonjakan. Sebelumnya, perwakilan masyarakat telah diminta untuk menghadiri rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPRD Penajam Pasir Utara dan manajemen PDAM, namun batal digelar karena pihak perusahaan berhalangan untuk hadir. Salah satu perwakilan Aliansi Masyarakat Menggugat, Hendri Sutrisno, mengatakan pihaknya meminta agar Pemkab PPU segera mencabut dan mengevaluasi peraturan Bupati nomor 45 tahun 2022 terkait tarif air PDAM.
Selain itu, Pemda juga didorong untuk kembali memberi subsidi atau penyertaan modal atas biaya produksi PDAM. Pihaknya berencana akan menggelar aksi lanjutan untuk menuntut tarif air bersih PDAM PPU diturunkan. Nah, kita mendesak Bupati untuk mencabut atau mengevaluasi lah peraturan Bupati Perbup nomor 45 tahun 2022 terkait dengan tarif PDAM, tarif air minum. Ya. Kalau pemerintah daerah tidak memberikan subsidi atau tidak memberikan dalam bentuk penyertaan modal atau apa, terus bebannya itu dibebankan kepada pelanggan, ya berarti kan saat ini pemerintah kita lepas tangan terhadap kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok masyarakat. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara Tohar mengatakan penurunan tarif air bersih PDAM seperti semula terlebih dahulu harus melewati analisis usaha karena untuk kucuran dana hibah tidak memungkinkan, sementara penyertaan modal membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Nah, kemarin kita mau RDP, ya, tapi karena salah satu pihak yang diundang itu tidak hadir, masih bed rest, ya, pemulihan kesehatan, dia mengajukan surat untuk adanya penurunan. Nah, terkait dengan keberatan itu sebetulnya aslinya dari aspek kebijakan anggaran pada tahun itu kita untuk penyertaan modal untuk hibah dulu, ya, hibah tidak dimungkinkan. Kenaikan tarif air bersih PDAM di Kabupaten Penajam Pasir Utara telah terjadi sejak awal tahun 2023. Warga berharap agar ada solusi yang bisa diberikan untuk menyikapi kenaikan tarif air bersih ini. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur masih akan tetap melakukan vaksinasi hewan ternak pada tahun 2023 ini. Hal itu dilakukan karena 8 kabupaten di Kaltim masih dinyatakan rawan dari penularan PMK. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, Fahmi Himawan, memastikan pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan aman dari penyakit mulut dan kuku PMK. Tahun ini, setiap hewan ternak akan mendapatkan vaksinasi, mengingat 8 dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim masih berstatus zona merah PMK. Dan hanya 2 wilayah yang dinyatakan aman dari PMK, yakni Kabupaten Berau dan Mahakam Ulu. Bantuan vaksinasi dari pemerintah pusat, vaksinasi untuk PMK, dan itu sudah kita lakukan proses vaksinasi melibatkan teman-teman kabupaten kota. Tanya bahwa 8 dari kabupaten kota yang ada di Kaltim itu masih merah. Status zona merah PMK di wilayah Kalimantan Timur menunjukkan kasus PMK masih rawan terjadi. Meski demikian, Kalimantan Timur sudah berstatus zero case atau belum ada temuan kasus PMK. Populasi hewan ternak di Kaltim saat ini sudah mencapai 108.000 ekor. Oleh karena itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di kabupaten dan kota akan menyiapkan strategi untuk menangani kasus PMK yang berpotensi masuk ke Kaltim di tengah pendistribusian ternak menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang. Auzan Gisham dari Samarinda melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajak masyarakat Indonesia menjaga lingkungan dari sampah plastik. Hal ini ditandai dengan aksi bersih-bersih sampah plastik di Pantai Kilang Mandiri, Kota Balikpapan pagi tadi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memimpin langsung aksi bersih-bersih sampah di Pantai Kilang Mandiri, Kota Balikpapan pada Sabtu 10 Juni 2023. Aksi bersih-bersih pantai ini diikuti berbagai unsur lingkungan di Kota Balikpapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan 80% sampah yang ada di laut merupakan sampah plastik yang dibawa dari daratan. Untuk itu, masyarakat Indonesia diajak agar bisa menjaga lingkungan dari penggunaan sampah plastik. Pihaknya juga menyatakan keprihatinan karena sampah dari darat ini tidak hanya ditemukan di lautan, melainkan juga ditemukan di pegunungan yang dibawa oleh manusia. Penanganan sampah plastik di laut. Jadi kalau sebetulnya faktanya bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia, sampah plastik laut itu datangnya dari darat.
Oleh karena itu kita harus menyelesaikan dulu persoalan-persoalan sampah plastik ini paralel antara di laut dan di darat. Pantai tentu menjadi bagian penting karena hampir 80% sampah laut itu adalah plastik yang datang adalah sampah dari darat. Mungkin di atas 40% itu isinya plastik. Karena kementerian juga sudah mempelajari, tentu selain di pantai juga di gunung-gunung. Pengendalian sampah plastik sudah tertuang dalam aturan beberapa daerah yang melarang penggunaan kantong plastik dan hal ini terus didukung penuh oleh pemerintah pusat. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Kabupaten Nunukan mendapat bantuan kebun dan bibit rumput laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah ditetapkan sebagai kampung perikanan. Bantuan itu diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir Nunukan. Pemerintah Kabupaten Nunukan menyalurkan sejumlah bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada kelompok pembudidaya rumput laut di kawasan pesisir Nunukan. Bantuan ini diberikan usai Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menetapkan Nunukan sebagai kampung perikanan dan budidaya rumput laut di Indonesia pada akhir Maret 2023 lalu. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya pengembangan rumput laut di Nunukan karena para petani kesulitan memperoleh bibit rumput laut berkualitas dan masih harus didatangkan dari Sulawesi Selatan dengan harga yang mahal dan waktu pengiriman yang relatif lama. Bantuan diberikan kepada 10 kelompok pembudidaya rumput laut. Masing-masing kelompok akan mendapatkan satu paket sarana kebun bibit rumput laut kotoni, tali pelampung, dan pemberat beton. Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menyampaikan, Kementerian KKP pada tahap pertama memberikan bantuan di 4 kabupaten kota di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Nunukan. Bantuan ini merupakan implementasi penetapan Kampung Perikanan Budidaya Rumput Laut yang dicanangkan pada 29 Maret 2022 lalu. Pembibitan yang nanti hasilnya ini baru bisa dimanfaatkan setelah 2-3 kali pembibitan berikutnya gitu. Jadi sebagai pembibitan awal, kemudian ketika berkembang nanti akan share ke beberapa kelompok petani lainnya gitu, agar bagaimana kelompok petani lainnya juga bisa turut berkembang dengan kualitas rumput laut yang kita harapkan seperti ini, yang baik lah sesuai dengan standar pemerintah. Keberadaan kebun bibit rumput laut ini diharapkan bisa segera mengatasi kesulitan para pembudidaya rumput laut yang ingin mendapatkan bibit yang bagus dengan harga yang bersaing. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Ya, Aisy dan juga saudara pemirsa, kita berikan apresiasi kepada pemerintah di Nunukan terkait dengan pemberian bantuan untuk benih rumput laut ini karena juga melihat potensi sumber daya laut yang ada di Kalimantan Utara. Ya, benar sekali Said, walaupun begitu potensi sumber daya laut ini masih harus tetap kita lestarikan karena bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan. Selain itu juga Aisy, kita berharap masyarakat juga bisa menjaga lingkungan sekitar dan juga memanfaatkan sebaik-baiknya secara bijak benih rumput laut ini untuk juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan. Iya, dan saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti informasi terkait dengan penanaman pohon di Kota Bontang. Selengkapnya dalam segmen advertorial berikut ini. Saudara, pemerintah Kota Bontang mengapresiasi upaya PT Indominco untuk menjaga kelestarian alam yang diwujudkan dengan penanaman pohon di area bekas galian tambang. Kegiatan penghijauan lahan ini juga merupakan kepedulian PT Indominco dalam memaknai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. PT Indominco Mandiri yang merupakan sebuah perusahaan di bidang pertambangan, konstruksi, dan perdagangan umum di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang turut memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2023 lalu.
Peringatan ini dimaknai dengan berbagai rangkaian kegiatan, salah satunya melalui kegiatan penanaman pohon di lokasi bekas area tambang milik perusahaan. Kegiatan itu mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Bontang. Wakil Wali Kota Bontang, Najirah, mengatakan pelestarian lingkungan hidup saat ini menjadi tantangan yang semakin kompleks dan serius. Oleh karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi PT Indominco Mandiri yang telah melakukan penghijauan lahan, serta berkomitmen mengurangi penggunaan plastik dalam operasional perusahaan. Langkah ini sangat penting mengingat tingginya persoalan polusi plastik yang telah merusak ekosistem dan keseimbangan lingkungan. Untuk atas nama pribadi dan sekaligus mewakili pemerintah Kota Bontang, saya mengapresiasi sih atas peringatan hari ini dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya, yang dilaksanakan oleh PT Indominco Mandiri Kota Bontang. Ya, tentunya PT Indominco adalah salah satu perusahaan batu bara ya, di mana mereka ini punya komitmen bagaimana lahan yang sudah dieksploitasi itu dihijaukan kembali. Dengan adanya yang hari ini juga kita melakukan penanaman pohon kembali ya. Jadi kita lihat saja yang ada di perusahaan ini terlihat hijau semua. Itu adalah salah satu juga komitmen PT Indominco terhadap pemerintah dan masyarakat, khususnya masyarakat Bontang dan Sangatta. Sementara itu, Kepala Teknik Tambang PT Indominco Mandiri Era Cahya mengatakan pihaknya berkomitmen menerapkan kaidah teknis keselamatan lingkungan sesuai yang diatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam seluruh kegiatan operasional pertambangan perusahaan. PT IMM juga berpartisipasi aktif dalam melaksanakan instruksi dari kementerian, lembaga dunia, maupun pemerintah setempat dalam hal pelestarian lingkungan. Salah satunya melalui rangkaian kegiatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023 yang telah menjadi agenda rutin dan komitmen perusahaan. PT IMM pun akan menggelar sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan selama 1 bulan ke depan, termasuk melakukan aksi bersih-bersih sampah plastik dan perlombaan yang melibatkan internal dan eksternal perusahaan. Kegiatan ini dilakukan mengingat aktivitas pertambangan memiliki risiko yang cukup besar. Namun, selama manajemen risiko dikelola dengan baik dan benar, maka akan berdampak positif untuk perusahaan dan lingkungan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Kick off dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang ada di tempat kita, gitu kan. Ya, nah ini adalah wujud bentuk komitmen kita ya terkait dengan bagaimana melakukan pengelolaan lingkungan yang konsisten lah dari waktu ke waktu. Oke, kami ada banyak agenda ya, ada kayak bersih pantai di seputar kita, terus kemudian di masyarakat kita, gitu kan, masyarakat kita. Terus begitu juga nanti ada webinar ya, Pak Somali ya, webinar terkait bagaimana kita mengedukasi lah masyarakat seputar kita juga, gitu kan. Pemerintah Kota Bontang berharap agar kegiatan ini menjadi sarana inovasi dalam menjaga kelestarian alam, utamanya dengan selalu melakukan reboisasi. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 ini menjadi momentum yang tepat baik bagi pemerintah maupun masyarakat untuk mengingat pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, peran serta perusahaan dalam menjaga lingkungan adalah langkah yang sangat diapresiasi. Rusdiana dari Bontang melaporkan. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi mengenai persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2024. Selengkapnya dalam segmen Menuju Pemilu 2024.
Polda Kalimantan Utara berfokus meningkatkan pengamanan pada pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Pihak Polda Kaltara juga telah melakukan pemetaan daerah-daerah yang rawan terjadi konflik. Tahapan pemilu 2024 saat ini memasuki tahap verifikasi administrasi bakal calon anggota legislatif Bacalek yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Untuk itu, Polda Kaltara berupaya memastikan keamanan dan ketertiban serta kondusivitas di wilayah setempat, khususnya selama tahun politik. Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang dianggap rawan konflik menjelang pemilu 2024. Setiap daerah memiliki karakteristik kerawanan yang khas, sehingga pendekatan dan pengamanan yang dilakukan akan menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Karena di tahun ini, tahun politik punya tantangannya semakin tidak mudah, sehingga kami bisa menjamin bahwa situasi masyarakat tetap kondusif, sehingga proses demokrasi, pesta demokrasi, semua tahapan-tahapan dapat berjalan dengan baik. Semua bisa kita tangani bersama dengan masyarakat dan juga dengan TNI. Kami siap untuk mengamankan pemilu tahun 2024. Kapolda juga meminta agar seluruh elemen masyarakat berpartisipasi aktif mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pemilu yang tertib, aman, dan lancar. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Utara Jansen Tipapadan mengapresiasi jajaran TNI yang telah menuntaskan permasalahan masyarakat melalui kegiatan TMMD ke-116. Program ini sebagai wujud nyata kehadiran TNI yang telah banyak membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Wakil Gubernur Kaltara Jansen Tipapadan mengapresiasi jajaran TNI, khususnya Kodam 6 Mulawarman dan Kodim 0907 Tarakan atas terlaksananya kegiatan TMMD. Wagub menilai pelaksanaan TMMD ke-116 telah membantu pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya di sejumlah wilayah terisolir yang belum dijangkau oleh Pemda setempat. Hal ini juga menjadi bukti nyata TNI milik rakyat. Dan atas nama Provinsi Kalimantan Utara juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Pangdam dan mewakili TNI yang hari ini telah menutup kegiatan TMD yang ke-116. Nah, ini satu pembuktian bahwa TNI itu milik rakyat. Dan dari itu yang paling utama persoalan-persoalan yang selama tidak bisa ditangani oleh pemerintah daerah bisa dituntaskan oleh TNI. Oleh sebab itu tentu ini menjadi sebuah harapan kita ke depan. Ya tentu tidak hanya satu kodim saja, tetapi diharapkan di semua kodim. Sehingga penanganan persoalan krusial yang selama tidak bisa ditangani oleh daerah bisa dituntaskan oleh TNI. Nah ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pangdam dan seluruh jajarannya prajurit TNI yang ada atas semua karya bakti yang luar biasa untuk mengokohkan kehidupan masyarakat bangsa di Kota Tarakan dan khususnya di Kalimantan Utara. Saya kira demikian. Dalam pelaksanaan TMMD untuk wilayah Kaltara telah dilakukan oleh Kodim 0907 Tarakan dengan membuka akses jalan di kawasan Amal, Tarakan Timur, Kota Tarakan. Pemprov Kaltara berharap agar pelaksanaan TMMD ke depannya bisa dilaksanakan di seluruh kodim jajaran di wilayah Kaltara. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau disingkat LEMKAPI mengapresiasi sejumlah program unggulan Polresta Samarinda dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia LEMKAPI menilai kinerja Polresta Samarinda dalam mewujudkan Kamtibmas patut diapresiasi. Direktur LEMKAPI Edi Saputra Hasibuan mengatakan pihaknya memberi apresiasi Presisi Award kepada Polresta Samarinda karena selama beberapa bulan terakhir telah berinovasi untuk membantu masyarakat di wilayah setempat. Khususnya melalui program Jumat Curhat, Betakun Kapolresta Samarinda, Quick Response 110, dan Polisi Menolong yang banyak membantu masyarakat kota Samarinda.
Jadi kami datang hari ini ke Polresta Samarinda untuk menyampaikan apresiasi, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolresta bersama seluruh jajaran. Termasuk kami lihat dalam 2 bulan ini sangat aktif sekali melakukan kegiatan Jumat Curhat ya. Bahkan dulu namanya berkesah kepada Kapolres ya dulu ya. Kemudian selain itu banyak inovasi-inovasi lain yang juga selama ini kami lihat, kami pantau banyak mendapatkan apresiasi masyarakat. Termasuk inovasi lain adalah ada namanya Betakun Kapolresta, ada layanan hotline Betakun Kapolresta Samarinda, kemudian quick response 110 dan program polisi sebagai penolong ya. Sementara itu, Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Ari Fadli menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Seluruh jajaran juga diminta untuk terus hadir di tengah masyarakat serta merespon dengan cepat keluhan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, masukan dan keluhan masyarakat sangat dibutuhkan agar kondusivitas tetap terjaga. Menjadi motivasi tersendiri buat seluruh anggota Polresta Samarinda untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, bisa dengan cepat merespon apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Walaupun kita tahu semua yang disampaikan kepada kami oleh masyarakat itu berbagai hal, bahkan hal-hal yang di luar tugas pokok polisi pun disampaikan kepada kami, sehingga ini bisa menjadi awal yang baik bagaimana aparat pemerintah khususnya negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Peran kepolisian diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh pihak sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Hal ini juga diharapkan dapat terus menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Tes seleksi sekolah kedinasan dari sejumlah kementerian dilaksanakan di Kota Tarakan. Pelaksanaan seleksi dipastikan berjalan lancar dengan pengawasan ketat dari petugas. Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Nasional UPT BKN Tarakan memfasilitasi pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar SKD pada peserta sekolah kedinasan yang diselenggarakan beberapa kementerian. UPT BKN Tarakan melengkapi fasilitas tes SKD dengan sarana dan prasarana memadai. Kepala UPT BKN Tarakan Ari Wibawa mengatakan puluhan perangkat komputer serta cadangannya disiapkan untuk seleksi ini. Setelah melakukan proses registrasi dan penginputan data, para peserta diarahkan untuk ke ruang tunggu sebelum mengikuti tes seleksi. Pihak panitia juga memastikan tes seleksi berlangsung aman karena seluruh peserta terlebih dahulu melewati pemeriksaan menggunakan metal detector untuk menghindari barang terlarang masuk ke ruang seleksi. Untuk tes sekolah kedinasan pada tahun ini di tahun 2023, untuk instansinya sendiri ada yang pertama adalah Kementerian Perhubungan, kemudian nanti dilanjutkan dengan BMKG, Meteorologi dan Geofisika, kemudian nanti statistik, kemudian yang terakhir nanti ada dari IPDN seperti itu. Wilayah Kalimantan Utara, Pak, untuk seluruh Kalimantan Utara yang mengambil tes atau lokasi di UPT BKN Tarakan seperti itu. Kalau untuk SKD sendiri, untuk pada saat ini satu sesinya itu 50 komputer, Pak. Tapi yang di dalam ruangan CAT ada 55, 5-nya nanti sebagai cadangan. Untuk seharinya selain hari Jumat, ini ada 4 sesi. Jadi sesi 1 sampai dengan nanti sesi terakhir adalah sesi 4. Pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan kali ini diikuti oleh Kementerian Perhubungan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Badan Pusat Statistik BPS, serta Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN yang dilaksanakan selama sepekan ke depan. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, setelah ini akan kami hadirkan informasi ringan untuk Anda. Selengkapnya, inilah dia segmen Pernak-Pernik. Saudara, siaran langsung program musik kita dari Kota Balikpapan malam ini akan kembali ditayangkan di stasiun TVRI Kalimantan Timur. Untuk mengetahui persiapan di hari kedua program musik kita, saat ini kita telah terhubung dengan reporter Lis Indarti. Selamat sore Lis, silakan dengan laporan Anda. Iya, halo, Selamat sore Said dan juga Aisy serta pemirsa TVRI Kalimantan Timur dimanapun Anda berada. Sore hari ini dari Plaza Balikpapan, seluruh kru TVRI Kalimantan Timur tentunya sedang bersiap-siap untuk melakukan penyelenggaraan kegiatan atau program musik kita yang disiarkan secara langsung nanti malam, tepatnya pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini juga di Plaza Balikpapan sudah ramai sekali pengunjung. Kenapa? Karena memang ternyata malam hari ini adalah malam minggu. Jadi memang tepatnya malam minggu itu malam yang penuh hiburan dan juga diisi dengan lagu-lagu persembahan musik kita, dan tentunya band-band yang kami hadirkan di musik kita TVRI Kalimantan Timur adalah band-band indie lokal dari Kota Balikpapan. Nah, saya menyapa dulu para kru yang saat ini sedang bersiap-siap. Halo kru. Iya, dada-dada aja, ya, itu ya, seperti yang bisa disaksikan di layar kaca televisi Anda, pemirsa, saat ini seperti itulah persiapan dari para kru TVRI Kalimantan Timur yang akan menyelenggarakan siaran langsung program musik kita. Dan pokoknya kami himbau kepada seluruh pemirsa juga warga Kota Balikpapan dan sekitarnya untuk dan wajib menyaksikan musik kita pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Di mana lagi kalau bukan di TVRI Kalimantan Timur. Baik, Said dan juga Aisy, seperti itulah kondisi persiapan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh para kru TVRI Kalimantan Timur di Plaza Balikpapan. Lis Indarti, dan kita bisa lihat Aisy, semoga ini bisa berjalan dengan lancar kegiatannya. Betul. Dan juga bisa menghibur untuk warga Kota Balikpapan dan juga seluruh pemirsa TVRI Stasiun Kalimantan Timur. Sukses untuk pelaksanaan malam hari ini. Terima kasih Lis. Ya, dan saudara, kita akan beralih ke informasi lainnya. Seorang warga Kutai asal Jawa Timur bernama Supian sangat peduli terhadap kesenian dan terus berupaya melestarikan alat musik tradisional dari dampak globalisasi. Salah satunya terus aktif memproduksi gambus Kutai. Tim Liputan TVRI Kaltim akan mengintip proses pembuatan alat musik tradisional ini di sebuah bengkel miliknya di Jalan Gunung Sentul, Kelurahan Melayu, Tenggarong. Kalimantan Timur sangat kaya dengan kesenian, baik berupa tarian maupun seni musiknya. Salah satunya tarian cepet yang diiringi musik tingkilan menjadi kesenian khas Kutai Kartanegara. Alat musik tradisional yang menonjol digunakan dalam kesenian itu adalah gambus, alat musik petik seperti mandolin, kental dengan pengaruh unsur Timur Tengah. Namun banyak dimainkan warga Melayu di pesisir timur Kalimantan Timur. Ukuran gambus Melayu lebih kecil, ramping, dan memiliki bentuk sedikit membulat. Keseluruhan bodi utama dibentuk dengan proses pahatan dan ditutup pada bagian perut gambus dengan kulit binatang. Untuk menjaga tradisi adat istiadat khas Kutai, seorang warga Kutai asal Banyuwangi bernama Supian sangat aktif membuat alat musik gambus. Terlebih sejak 2004, Supian sudah cukup lama menggeluti usaha pembuatan alat musik tradisional. Modal saya dulu mengguru dengan arwah Bapak Adul. Itu
itu termasuk penggambus tertua di Kutai sini, itu memang ada rumusnya ya. Seperti ini contohnya, membuat gambus itu tidak sembarangan ya. Artinya ada ukurannya, ada rumusnya seperti ini, tidak harus rata ke sana. Nah, jadi kenapa ini menongol? Ini sebetulnya bahan ini aslinya tuh setebal ini ya, setebal ini. Tapi karena ada rumusnya minimal 2-3 cm dari dasar awalnya diambil. Sehingga nanti ada perbedaan suara itu, gelombang suara itu akan beda. Beda dengan yang polos seperti ini. Nah, ini namanya polos ini, polos. Itu suaranya sudah beda. Nah, karena saya dulu belajar ada rumusnya, kedalamannya dengan lebarnya ini, dengan panjang ini semua ada rumusnya. Gitu, sehingga menghasilkan suara yang begitu bagus. Mengingat tidak memiliki halaman luas, Supian yang tinggal di kawasan Jalan Gunung Sentul RT 38, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, menyulap pekarangan seberang rumahnya menjadi bengkel pembuatan alat musik gambus. Karena banyak yang berminat dengan gambus karyanya, Supian memutuskan untuk memulai menjual secara luas. Bahkan, keahliannya sudah diteruskan ke anak, menantu, teman dan tetangga, terutama pemuda, agar sumber daya manusia yang membuat alat musik gambus Kutai tidak hilang. Untuk membuat alat musik gambus, Supian menghabiskan waktu sekitar 1 bulan. Tergantung kayu yang digunakan dengan ukuran gambus yang bervariasi, mulai dari yang standar 65 cm hingga 95 cm sesuai dengan pesanan. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari 1,5 hingga 2 juta rupiah. Kini hasil karyanya sudah terjual keluar daerah, bahkan mancanegara. Selama wabah COVID-19 menyerang pada akhir 2019 lalu, kondisi produksi alat musik masih bisa dikatakan normal. Bahkan banyak orderan yang kerap memesan di bengkel kerajinan miliknya. Selama menjalani usaha kerajinan, Supian mengaku menemui beberapa kendala, seperti bahan kayu susah didapat dan faktor cuaca yang sangat berpengaruh dalam proses pengeringan kayu gambus. Sementara itu, seorang budayawan Kutai, Erwan Riyadi, mengapresiasi kepedulian Supian terhadap pengembangan kesenian lokal Kutai, kendati bukan berasal dari warga asli. Keunikan lanjutan dari Pak Supian ya, beliau adalah beliau tidak hanya bisa main musik, tidak hanya bisa bikin musik, tapi beliau juga melakukan upaya pembinaan, terutama bagi generasi muda. Beliau mengajarkan musik, ya kan? Dan beliau juga mengajarkan bagaimana membuat alat musik. Nah, kalau kita lihat di galerinya beliau di Ardi Laras, itu kan selalu akan ada banyak orang-orang yang beliau bina, beliau didik untuk bisa berkembang, untuk mandiri gitu kan. Nah, ini juga sesuatu yang menarik sebetulnya. Dan sosok seperti ini agak susah kita temui gitu. Dalam kapasitas dia aslinya sebagai seorang seniman. Erwan menambahkan, pemerintah daerah harus memberikan dukungan terhadap seniman seperti ini agar keberadaan kesenian lokal bisa terus berkembang. Selain itu, generasi muda Kutai turut mendekati kesenian gambus ini bisa melalui ekskul, aneka lomba, dan event lainnya. Dengan harapan seluruh pelaku seni dan budayawan di Kalimantan Timur tetap semangat untuk menghasilkan karya-karyanya sesuai pepatah, walau dunia resah, seniman tak pernah gelisah. Tim Liputan TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Saudara, Kabupaten Berau, salah satu daerah di Kalimantan Timur yang banyak menyimpan objek wisata yang digemari wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satunya adalah wisata susur sungai melihat bekantan, yang merupakan jenis monyet berhidung panjang yang hanya ada di tanah Borneo. Inilah satwa liar yang dikenal dengan nama monyet bekantan. Monyet ini banyak dijumpai di hutan Kampung Pulau Besing, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau.
dan menjadi objek wisata kampung serta banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Memiliki wajah berbeda dan memiliki ciri khas yaitu hidung panjang, menjadikan monyet ini sangat berbeda dengan monyet lainnya. Selain itu, keberadaannya yang menghuni hutan mangrove Kampung Pulau Besing membuat wisatawan banyak penasaran akan perilaku hewan ini. Monyet ini hanya dapat dijumpai dengan mengelilingi Pulau Besing menggunakan perahu wisata yang telah disediakan pengelola dengan hanya membayar 300 hingga 600 ribu rupiah. Dan wisatawan dapat melihat bermacam satwa penghuni hutan mangrove Pulau Besing. Ini hari ini sebetulnya pas datang kita mau nyari ini hunting bekantan deh. Cuman kayaknya ada pertemuan di mana gitu kurang banyak nih yang keluar kayaknya. Nah tapi kan di sini banyaknya ini pas kelawar pada keluar nih. Jadi dua-duanya aja. Ini baru pertama kali saya kesini. Kesan-kesannya yang pasti berbeda sekali dengan keadaan di Jakarta ya. Kalau Jakarta hingar-bingar, di sini rasanya sesuatu yang menyatu dengan alam gitu ya. Sesuatu yang benar-benar sebenarnya kita orang-orang kota tuh sangat istilahnya kehilangan hal-hal seperti ini. Bekantan telah menjadi identitas Kampung Pulau Besing dengan menyajikan wisata susur sungai, melihat bekantan yang dikelola secara mandiri oleh warga Kampung Pulau Besing. Dengan potensi alam yang dimilikinya, Pulau Besing menjadi salah satu tempat favorit wisatawan luar serta bagi para fotografer profesional untuk berburu foto alam liar. Lalu Ridwansyah dari Berau melaporkan. Selanjutnya kita akan ikuti informasi dari Provinsi Kalimantan Selatan dan sejumlah wilayah lainnya. Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo. Dari Kalimantan Selatan, puluhan aparatur sipil negara atau ASN terjaring razia saat keluyuran di luar kantor pada jam kerja. Para ASN ini pun terancam dikenakan sanksi karena tidak dapat memperlihatkan izin atau surat tugas dari pimpinan di instansi bersangkutan. Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan BKD Diklat Kota Banjarmasin dibantu personil Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP melaksanakan razia disiplin aparatur sipil negara ASN. Razia yang dilakukan di Jalan Anang Adenansi atau tepatnya di depan RTH Taman Kamboja ini menyasar ASN yang keluyuran saat jam kerja. Total sebanyak 21 ASN yang terjaring razia dengan hanya 2 orang diantaranya yang mampu memperlihatkan surat tugas dari instansi bersangkutan. Sementara selebihnya mengaku terlupa atau ketinggalan akibat terburu-buru karena ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Untuk ASN yang terdata berada di luar kantor pada jam dinas tanpa dibekali surat tugas ini terancam mendapat sanksi teguran maupun tertulis. Nanti akan kita tindak lanjuti lagi yang lebih bagus lah. Ini kan koordinasinya kan masih perlu kita sempurnakan nanti antara BKD dengan Pol PP. Nanti hasilnya akan kita bawa ke yang lebih hukumannya, apakah hukuman ringan, nanti kita tindak lanjuti. Sudah ada ASN yang pernah terjaring dan terkena hukuman ringan itu selama kegiatan ini? Kalau ini belum ya, tapi kalau tahun-tahun sebelumnya pernah ada. Pernah ada. Itu apa hukumannya? Hukuman ringan? Hukuman ringan ya, paling teguran tertulis ya, itu ada. Razia ASN yang terdata berada di luar kantor saat jam kerja ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan para ASN. Selain di jalan raya, dalam waktu dekat razia serupa juga akan dilakukan dengan menyasar pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan. Masih dari Kalimantan Selatan, Saudara Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi pencegahan stunting dan pengolahan menu sehat, serta pemberian makanan tambahan untuk anak balita. Kegiatan ini bertujuan untuk menuntaskan atau menurunkan angka stunting di Kabupaten Balangan. Stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang.
yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak atau penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Ketua GOW Balangan, Megawati Ulfah Supiani mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk memberikan informasi seluas-luasnya mengenai pencegahan stunting kepada masyarakat dengan sasaran dari sosialisasi pencegahan stunting ini adalah ibu hamil, anak balita, dan wanita yang akan menikah. Selain itu, sosialisasi juga ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya menekan angka stunting di Kabupaten Balangan. Sehingga diharapkan melalui kerjasama yang telah dilakukan dengan berbagai pihak ini mampu menurunkan kasus stunting. Kami gabungan organisasi ini adalah selalu menyokot kegiatan Pak Bupati dan menyelaraskan dengan visi misinya Pak Bupati, sehingga gabungan organisasi wanita akan ikut andil di dalam pencegahan stunting. Alhamdulillah hari ini kita ada 2 kecamatan, Kecamatan Paringan Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi yang sasarannya itu adalah ibu hamil dan anak balita. Untuk harapannya ke depan tentunya kami dari gabungan organisasi wanita melakukan sosialisasi ini, harapannya tentunya tidak ada lagi di tahun-tahun berikutnya ada anak-anak stunting di Kabupaten Balangan. Diketahui berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2018, prevalensi stunting Kabupaten Balangan paling tinggi di Kalimantan Selatan dengan persentase 34,4%. Tahun 2021 mulai menurun dengan persentase 32,3%, nomor 4 se-Kalimantan Selatan, dan pada tahun 2022 juga nomor 4 se-Kalimantan Selatan dengan persentase 29,8%. Dari Balangan, Rafli kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Barat, peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan di era saat ini. Pembentukan SDM sejak usia dini sangat diperlukan untuk menunjang kehidupan ke depannya. Anggota Komisi 1 DPR RI Krisantus Kurniawan bersama Bupati Sintang Jarod Winarno meresmikan SD Negeri 44 Candi yang berada di Desa Sirang Setambang, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang. Sekolah itu menjadi tempat anak-anak usia sekolah dasar di Desa Sirang Setambang dan sekitarnya menimba ilmu. Anggota Komisi 1 DPR RI Dapil Kalbar II Krisantus Kurniawan mengatakan, di era saat ini, pembentukan SDM sangat diperlukan, terutama sejak dini. Terlebih, kemajuan teknologi dan informasi membuat masyarakat sudah harus bisa beradaptasi agar terus maju. Untuk itu, dengan adanya sekolah dasar negeri di Desa Sirang Setambang, harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebab tidak menutup kemungkinan generasi dari Desa Sirang Setambang bisa menjadi pemimpin di masa depan. Kita berharap juga nanti kualitas pendidikan menjadi semakin meningkat. Karena bagaimanapun juga dunia saat ini di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, kualitas sumber daya manusia memang harus terus ditingkatkan dalam rangka menghadapi persaingan baik secara daerah, nasional maupun global. Karena sekarang dunia sangat memerlukan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka menghadapi teknologi yang semakin pesat. Krisantus mengharapkan anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, mulai dari sekolah dasar hingga ke tingkat perguruan tinggi. Dengan pendidikan yang baik, kehidupan masyarakat bisa lebih baik ke depannya. Tim redaksi TVRI Kalimantan Barat melaporkan. Dan selanjutnya kita akan ikuti informasi perakiraan cuaca berlaku esok Minggu 11 Juni 2023. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini.
Dan selanjutnya ringkasan informasi utama Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya berita mengenai PPK Pemkab Kukar terlibat kasus korupsi 10,2 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menahan 2 tersangka dugaan tindak pidana korupsi senilai 10,2 miliar rupiah lebih. Kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara senilai 13,5 miliar rupiah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur melakukan penertiban terhadap puluhan lapak pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Impres Sangatta Utara, Kutai Timur. Aktivitas puluhan lapak pedagang ini dinilai telah menyebabkan kemacetan dan penumpukan sampah di dalam drainase. Dan tuntas sudah tugas kami berdua untuk menemani Anda di Kalimantan Timur hari ini. Akhirnya saya Said Hussein. Dan saya Aisy Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.